Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, kelas 10 program keagamaan yang saya banggakan, azakumullah, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk KPM daring kita mata pelajaran Arab wajib kelas 10. Hari ini kita akan masuk bab kedua atau ad-darsu ats-tsani. Setelah di pertemuan sebelumnya kita sudah selesai di bab pertama atau ad-darsul awal dan sudah saya sempurnakan atau sudah saya tutup dengan memberikan tugas kepada teman-teman. Tafadhalu untuk teman-teman yang belum mengerjakan untuk segera dikumpulkan gitu nggih. Kemudian untuk teman-teman yang kelasnya tidak masuk kelas 10 PI1 atau PI2 nanti silakan konfirmasi gitu karena beberapa nama saya beri tanda tanya gitu ya nanti di gambar yang akan saya kirim nanti. Nah, di ad-darsu ats-tsani ini kita akan membahas tentang al-usratu wal baitu. Jadi al-usrah bermakna alu atau ahlu gitu nggih, keluarga. Kemudian al-baitu bermakna ad-daru atau al-manzilu, rumah gitu nggih. Jadi al-usrah artinya keluarga dan al-baitu artinya rumah. Silahkan disimak di sini ya, nanti juga ditulis di buku teman-teman kepada mufradat-mufradat ini. Istami' ilal mufradat wafhamha. Silahkan teman-teman dengarkan mufradat-mufradat ini kemudian juga dipahami gitu ya. Pertama ada al-abu gitu. Saya yakin teman-teman insya Allah mengerti ya artinya ab artinya bapak. Kemudian al-ummu artinya ibu. Abun, ummun gitu ya. Kemudian ada akhi al-kabiratu. Diambil dari kata akhon artinya saudara laki-laki, kemudian al-kabiru. Kabir artinya besar, maka akhi saudaraku al-kabiru yang besar. Saudaraku yang besar itu berarti dalam artian seorang kakak laki-laki. Kemudian ada akhi as-sogiru, sama nggih? Diambil dari akhun artinya saudara, kemudian as-sogiru artinya kecil. Akhi saudaraku as-sogiru yang kecil berarti adik. Adik laki-laki tentunya. Kemudian ada ukhti al-kabiratu, ada ukhtun artinya saudara perempuan, kemudian al-kabiratu yang besar berarti ukhti al-kabiratu, saudara kakak perempuanku gitu ya. Jadi kakak perempuanku. Kemudian ukhti as-saghiratu sama dari ukhtun dan as-saghiratu berarti adik perempuanku. Kemudian ada rabbatul bait. Rabbatul bait ini diambil dari rabbah, rabbun atau rabbatu ya. Rabbatun artinya yang memelihara, yang mengurusi seperti itu. Kemudian al-baiti rumah. Nah, berarti ya ibu rumah tangga bisa kita katakan sebagai rabbatul bait. Jadi kalau ditanya apa pekerjaan ibumu, mada amilat ummuki gitu misalkan ya, atau ummukum, apa yang dikerjakan oleh ibumu, maka jawabannya bisa jadi rabbatul bait gitu ya, ibu rumah tangga. Kemudian ada syurfatun ya, syurfatun itu artinya adalah balkon. Nah, teman-teman di kelas di lantai 2 sebetulnya biasanya di lantai 2 di atas itu ada tempat gitu ya, ada tempat yang lihat ke jalan seperti itu namanya balkon atau kadang digunakan untuk menjemur seperti itu ya. Kemudian ada bawabatun. Nah, bawabatun ini artinya gerbang. Jadi sedikit ya diambil dari bentuk babun gitu ya, pintu ya. Kemudian menjadi bawabah artinya gerbang. Kemudian ada at-tabaqatul ulwi, at-tabaqul ulwi gitu nih, at-tabaqul ulwi. At-tabaq itu artinya lapisan, tingkatan gitu nih. Atau lantai gitu juga bisa gitu nih. Jadi tingkatan yang atas atau lantai atas. Jadi di rumah berlantai gitu nih. Lantai 2 katakanlah, lantai 2, lantai 3 gitu ya. Kemudian ada at-tabaqus sufli gitu nih, lantai bawah berarti ada di mungkin lantai dasar seperti itu. Kemudian ghurfatul julusi diambil dari ghurfah artinya kamar, ruangan, kemudian al-julusi duduk. Nah, berarti ruangan duduk. Nah, mungkin di Indonesia bisa kita artikan ruang keluarga gitu ya, ruang keluarga atau ruang tamu mungkin juga bisa.
Kemudian ada ghurfatun naumi. Ghurfah artinya ruangan seperti tadi ya. An-naum artinya tidur ya, dari nama ya namu artinya tidur, maka ghurfatun naum ruang tidur ya, ya kamar gitu ya. Kemudian ghurfatul maktabi, ruang untuk ya untuk kantor gitu ya, untuk meja, berarti dalam artian ya ruangan kantor seperti itu ya. Kemudian ghurfatul akli, ruangan untuk makan ya, kamar makan ya, ruang makan gitu ya, ruang makan biasanya ada. Kemudian ada matbakhun ya, matbakh itu artinya dapur ya, saya yakin teman-teman tahu gitu ya, matbakh artinya dapur, tempat untuk memasak. Beda ya dengan ghurfatul akli, jadi ruang makan dengan dapur itu ya ada yang membedakannya kan, dalam dalam bentuk rumah, dalam arsitektur rumah mungkin berbeda. Jadi tidak mesti dapur itu untuk ruang makan gitu. Dapur hanya untuk dapur semata. Kemudian ada hammamun artinya kamar kamar mandi gitu ya. Hammamun artinya kamar mandi. Kemudian ada ghurfatul mudzakarati. Ada ghurfah tadi artinya ruangan, kamar, ada mudzakarah artinya mengingat. Nah, berarti dalam artian ruangan untuk belajar ya, mudzakarah untuk belajar. Kemudian ada surun, ada sur. Sur itu apa namanya? Itu pagar gitu nih. Nah, pagar itu namanya sur. Kemudian nafidatun, di mana apa nafidah? Nafidah adalah jendela. Insyaallah teman-teman tahu nggih. Kemudian ada yadhabu, yadhabu jelas ya, dia pergi. Nah, cuman belum dijelaskan siapa gitu ya, membutuhkan orangnya itu belum dijelaskan siapa gitu. Kemudian ajlisu, aku duduk. Kemudian akulu, aku makan. Aqra'u, aku membaca. Aktubu, aku menulis. Adrusu, aku belajar. Kemudian astarihu, aku beristirahat. Anamu, aku tidur. Atbahu, aku memasak. Aktubu, udah lagi nggak? Aktubu, aku menulis. Kemudian pertanyaan, aina taskunu, di mana kamu tinggal gitu ya. Aina taskunu. Kemudian akumu minan naumi, aku bangun dari tidur ya, aku ngadeg. Ekoma yakumu kan berdiri ya, maksudnya bangkit ya, aku bangkit dari tidur, aku bangun tidur. Kemudian aghsilu al malabisa, aghsilu dari ghasala artinya mencuci, jadi aghsilu aku mencuci, al malabisa mencuci baju-baju. Nah, malbason ya, jamak dari malbason, jamaknya adalah malabisu, artinya baju-baju. Aku mencuci baju-baju. Kemudian a'malu alwajibatil manziliyati gitu ya. A'malu aku mengerjakan alwajibat, pekerjaan-pekerjaan almanziliyah, rumah. Jadi PR. Jadi bahasa Arabnya PR itu wajibatul manziliyah gitu nggih. Tidak perlu dijamakkan, tidak apa. Jadi wajibatu dengan taknya tertutup, tak marbutoh seperti itu. Tapi kalau dijamakkan berarti banyak. Al-wajibat berarti banyak PR gitu ya. Al-wajibat al-manziliyah. Artinya kan al-wajibat kewajiban-kewajiban al-manziliyah yang dinisbatkan kepada rumah gitu ya. Dari manzil itu kan rumah. Berarti al-wajibah al-manziliyah, pekerjaan di rumah berarti pekerjaan rumah, PR. Usa'idu ala i'dadi ta'am. Usa'id artinya aku menolong. Berarti sa'ada yusa'idu, musa'adatan ya. Usa'idu aku menolong ala atas i'dadi menyiapkan ya. A'dada yu'didu i'dad at-ta'am untuk menyiapkan makanan. Aku membantu, misalkan usa'idu umni, aku membantu ibuku ala i'dadi ta'am untuk menyiapkan makanan. Kemudian atbakhut ta'ama, aku memasak makanan gitu ya. At-ta'am itu makanan ya. Kemudian usyahidu at-tilviziyun. Usyahidu aku menyaksikan, aku menonton at-tilviziyun, TV gitu. Jadi TV itu sudah jadi diserapkan ke dalam bahasa Arab menjadi at-tilfazun ya. Kemudian ada yang mengatakannya juga televisiun gitu ya. Ada at-tilfaz, ada televisiun. Boleh dua-duanya. Kemudian anamu mubakiron. Nah, anamu aku tidur gitu ya. Mubakiron itu
cepat ya. Mubakir itu artinya kan aslinya awalnya kan pagi gitu ya. Maksudnya tidur lebih cepat. Tidur mungkin gasik gitu ya. Kalau bahasa Jawa ya jam 7 jam 8 ya tidur cepat. Nah, nah, nanti untuk minggu akan datang gitu ya, minggu datang nanti akan saya putar untuk atau saya buatkan cara apa ceramah apa namanya percakapan al-khiwar untuk teman-teman menjawab di sini untuk minggu yang akan datang gitu ya. Untuk minggu ini kita cukupkan, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu ajmain wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.